Halo sobat pecinta catur, bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga hari kita menyenangkan ya. Dan tentunya selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Oke kawan-kawan, kali ini saya akan memberikan kepada Anda perangkap catur dinamakan dengan Owen Trap. Kenapa sih dibilang dengan Owen Trap? Karena perangkap ini atau jebakan catur ini di mana lawan kita melakukan pertahanan Owen atau disebut dengan Owen defense. Oke. Kita memulai langkah dengan E4, maka lawan membalas dengan B6. Iya, dengan persiapan gajah GB7. Ini dinamakan dengan Owen defense, teman-teman. Kita melanjutkan dengan D4. Tentu saja hitam akan melanjutkan sesuai idenya, bukan? Gajah GB7 mengancam pion pusat kita. Nah, kita akan melindungi pion pusat dengan gajah ke D3. Lihat teman-teman, bahwa pion G2 telah tidak terjaga lagi, bukan? Biasanya hitam akan memancing pion pusat kita dengan pion F5. Dengan harapan ketika kita memukul pion, hitam dapat memukul pion kita yang ada di G2 sekaligus mengancam benteng, bukan? Nah, di sini teman-teman jangan takut, kita pukul saja pionnya. Dan ketika hitam memukul pion kita akan melakukan skak ke H5, ditutup oleh pion tentunya. Kita pukul pion. Lihat teman-teman, di sini ada dua jawaban logis dari hitam. Yang tidak logis ialah di mana pion H7 memukul pion kita. Otomatis ketika dipukul oleh menteri skakmat ya. Jadi itu tidak logis, kita tidak bahas. Di sini misal kuda CF6 mengancam menteri kita, maka kita cukup memukul pion skak, kuda memukul, coba dapat? Iya, gajah GG6 skakmat. Lihat teman-teman, kita kembali ke pilihan kedua ya, dengan gajah GG7, maka kita akan memukul pion tentunya skak, raja ke F8, kuda ke F3. Maka ini merupakan langkah yang serius, di mana ancaman skakmat nantinya tidak segan-segan dari putih. Dan di sini tentu saja hitam akan mewaspadai dengan melangkahkan kuda ke F6, mengancam menteri ke G6. Dalam posisi seperti ini, tentu hitam tidak mungkin memukul benteng kita karena sangat berbahaya di sayap raja ya. Oke teman-teman, di mana langkah logis ialah gajah memukul kuda. Maka kita akan melakukan benteng G1. Tentu di sini hitam akan memukul pion kita, benteng G3 membuat ancaman terhadap benteng. Maka hitam gajah ke E4. Kita pukul gajah, dipukul menggunakan kuda tentunya, menteri ke F3, skak, dan kuda sedang terpaku terhadap benteng, sehingga di sini raja berpindah ke F8. Maka tentu saja kita mendapatkan kuda teman-teman. Lihat kawan-kawan, jelas kita sebagai putih akan mudah memenangkan permainan ini.
Oke, mari kita bahas. Di sini putih memulai langkah E4, King's Pawn. Maka kita balas E5. Di sini putih melanjutkan ke F3, menyerang pion pusat kita, dan kita balas kuda ke F6. Ini dinamakan dengan Petrov defense. Oke teman-teman, kuda memukul pion kita. Lihat kawan-kawan, biasanya kita pasti memajukan D6 sehingga mengusir kuda, dan kita lanjutkan hitam memukul pion pusat, bukan? Nah, kali ini berbeda kawan-kawan. Kita akan mencoba melangkahkan kuda ke C6 dengan mengorbankannya. Karena putih sudah merasa untung kawan satu pion, maka kemungkinan besar putih pastinya memukul kuda. Kita pukul kembali menggunakan pion. Secara logika, lihat, struktur pion kita rusak karena putih memukul kuda, betul kan? Jadi sangat layak putih menerima pukulan tersebut. Dan langkah selanjutnya pastinya dari putih ialah melindungi pion pusatnya dan juga sekaligus berencana untuk memaku kuda kita. Maka tentu langkah D3 adalah langkah yang wajar. Kita balas dengan gajah ke C5, menyerang pion lemah daripada putih. Maka putih akan sesuai dengan rencananya, bukan? Memaku kuda kita. Nah, kawan-kawan, kita di sini akan melakukan perangkap yang sangat luar biasa, yaitu dengan mencoba mengorbankan menteri kita yang sedang dipaku dengan memukul pion pusat daripada putih. Lihat teman-teman, di sini kita sekaligus menyerang gajah. Otomatis di sini khususnya bagi pemula dan level menengah, dan juga bagi Anda yang sudah mahir bermain catur di dalam catur cepat, ini layak digunakan. Kemungkinan besar kawan-kawan, putih di sini akan memukul menteri kita. Dan jika putih memukul menteri kita, selamat. Itulah yang kita harapkan. Maka di sini teman-teman, kita cukup memukul pion lemah daripada putih, skak. Lihat kawan-kawan, maka raja hanya punya pilihan bergerak ke E2. Maka kita lanjutkan dengan beautiful checkmate ya. Skakmat yang indah dengan gajah ke G4. Skakmat teman-teman. Selamat, Anda memenangkan permainan. Perangkap catur permainan 3 kuda. Kenapa disebut dengan permainan 3 kuda? Ya, karena permainan ini menggunakan pembukaan atau opening 3 kuda ya. Oke, langsung saja teman-teman. Dimulai dengan E4, King's Pawn, dibalas E5, kuda ke F3, kuda ke C6, kuda ke C3. Ini disebut dengan pembukaan 3 kuda. Dalam jebakan kali ini, di mana hitam membuka variasi G6, ini sering disebut dengan pertahanan stance. Oke, kita cukup membalas dengan D4, menekan pion. Tentu di sini dibandingkan rugi, hitam akan memukul. Di sini kita tidak langsung memukul pion, tapi kuda melangkah ke D5. Maka hitam akan sesuai rencananya, bukan? Yaitu gajah ke G7. Kita cukup membalas dengan mengancam menteri dengan gajah ke G5. Ada 2 pilihan yang biasa diambil hitam, tapi yang kita bahas dalam jebakan kali ini, di mana hitam menutup menggunakan kuda. Karena dengan analisa, ketika ditutup menggunakan pion, itu dapat menutup akses gajah untuk menjaga pion yang ada di D4. Oleh karena itulah, hitam kemungkinan besar akan menutup menggunakan kuda ke E7. Sekaligus juga memperkuat kuda satunya lagi. Maka di sini teman-teman,
kita cukup memukul pion yang ada di D4 menggunakan kuda. Dan di sini dipukul menggunakan gajah, kawan-kawan. Nah, inilah yang kita pancing, teman-teman. Di sini kita akan mengorbankan menteri kita dengan memukul gajah. Di sini kita mengancam benteng, di mana ancaman ini sangat serius. Ketika kita berhasil memukul benteng, hitam tidak bisa lepas dari yang namanya skakmat nantinya. Oleh karena itu, kemungkinan besar, kawan-kawan, hitam pasti menerima menteri kita. Dan selamat, ketika menteri kita dipukul hitam, itulah yang kita inginkan. Apakah Anda bisa menebak langkah kita selanjutnya? Ya, terima kasih. Dengan kuda ke F6, skak. Tidak ada langkah raja kecuali ke F8. Dan kita akhiri dengan skakmat yang indah dengan gajah ke H6. Skakmat. Bagaimana, kawan-kawan? Boleh dipraktekin ya. Oke, kawan-kawan, di sini sesuai namanya kita menggunakan pembukaan Vienna, yaitu dimulai dengan E4, E5, dan kita langsung balas kuda ke C3. Ini, teman-teman, dinamakan dengan permainan Vienna. Dibalas kuda ke F6, gajah ke C4. Di sini hitam memukul pion pusat kita. Karena memang hitam juga mempunyai pengembangan yang bagus untuk permainan seperti ini. Dan biasanya, teman-teman, dalam permainan kita pastinya kita akan memukul kuda, bukan? Tapi untuk jebakan atau perangkap kali ini, saya akan memberikan teknik yang berbeda kepada Anda. Coba kita lihat untuk permainan biasanya. Biasanya kita langsung memukul kuda, maka otomatis akan dibalas hitam dengan D5. Daripada kerugian kuda, kita pastinya memukul dan dipukul menggunakan menteri. Lihat, teman-teman, begitu aktif ke depannya perwira-perwira daripada hitam. Untuk itulah biasanya hitam memukul pion pusat kita dengan mempertimbangkan pengembangan perwira. Oke, kawan-kawan, kita kembali ke perangkap yang akan saya berikan kepada Anda. Dalam posisi seperti ini, kita tidak memukul kuda, teman-teman. Pertama, kita mencoba mengorbankan gajah kita dengan memukul pion lemah daripada hitam. Skak. Raja memukul. Kita memukul kuda. Pengembangan perwira dengan kuda ke C6. Maka, teman-teman, kita akan melakukan langkah skak. Raja mundur ke G8. Dan disinilah, teman-teman, ingat, perangkap catur terjadi ketika lawan kita melakukan sesuai dengan teorinya ya. Dan di sini kita akan mengorbankan kuda, teman-teman, yaitu dengan kuda ke G5, di mana ancamannya skakmat ya. Tidak segan-segan nantinya dari putih, dan kemungkinan besar hitam akan menerima dan memukul kuda kita, kawan-kawan. Dan ketika hitam memukul kuda kita, selamat. Itulah yang kita inginkan. Anda tahu langkah kita selanjutnya? Ya, terima kasih. Dengan menteri ke D5, skakmat. Bagaimana, kawan-kawan? Selamat mempraktekkan ya. Dan jika Anda menyukai video catur seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ya, agar sobat pecinta catur lainnya juga mengetahui. Dan jangan lupa tetap berlatih sehingga percaturan kita semakin baik. Salam Catur Talk Indonesia, keep sharing and keep loving. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.